Shalom, selamat sore Bapak Ibu anggota Pelkat PKLU dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Markus 7 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37 dengan tema Dengar dengan benar. Bapak Ibu tentu pernah mendengar ungkapan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hal ini mau menggambarkan bahwa seringkali banyak orang mendengar tetapi tidak dicerna dan dihayati, sehingga berlalu begitu saja. Orang cenderung acuh tak acuh pada informasi, nasihat, bahkan mungkin teguran yang diberikan. Parahnya lagi, hal itu bisa terjadi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Penyembuhan yang Yesus lakukan pada teks ini adalah sebuah penyembuhan yang lain daripada biasanya. Saat diketahui sedang berada di Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis, saat itu juga orang membawa seorang yang tuli dan gagap kepada Yesus. Mereka banyak mendengar tentang pelayanan dan juga mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka berharap mukjizat itu juga terjadi pada diri seorang yang tuli dan juga yang gagap ini. Bapak Ibu, Yesus kemudian mengajak seorang yang tuli dan gagap ini menjauh dari keramaian. Pada saat itu, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidahnya orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, "Efatah," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika lepaslah pula pengikat lidahnya, lalu ia dapat berkata-kata dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik dari peristiwa itu adalah Yesus melakukan penyembuhan dengan memakai jari, bahkan ludah. Mengapa demikian? Ada dua penjelasan yang dapat diberikan. Pertama, melalui jamahan dan penggunaan ludah, Yesus masuk ke dalam dunia mental orang itu dan memulihkan keyakinannya. Dengan kata lain, tindakan yang Yesus lakukan ini membutuhkan respon iman dari seorang yang tuli, juga seorang yang gagap itu. Kedua, untuk memberikan tanda bahwa Yesus berkenan menyembuhkannya. Seorang yang tuli dan juga gagap ini beroleh harapan dan mengalami pembebasan. Melepas pengikat lidah dari belenggu sakit penyakit yang selama ini dialami oleh seorang yang tuli dan gagap ini. Ia tidak lagi terasing dari pergaulan masyarakat. Ia kembali membangun hidupnya yang selama ini berjalan tidak menentu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Yesus meminta untuk tidak membicarakan mukjizat itu kepada orang banyak. Namun, justru ia bersaksi bahwa Yesus melakukan segala-galanya baik. Ia membuat yang tuli bisa mendengar, yang gagap bisa berkata-kata. Artinya Yesus sungguh-sungguh punya kuasa terhadap perkataan dan tindakan yang dilakukannya. Bapak Ibu, yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang berjumpa dengannya adalah percaya. Percaya dan merespon perjumpaan itu dengan membuka hati pada perkataan-perkataannya dan mengakui tindakan-tindakannya yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu, dari perikop bacaan kita pada hari ini, hal apa yang bisa kita ambil? Melalui perikop bacaan kita kembali disadarkan
bahwa Tuhan memiliki kasih dan kuasa terhadap setiap orang yang terbelenggu dengan berbagai macam pergumulan, baik sakit penyakit dan lain sebagainya. Dengan demikian, sungguhlah benar bagi kita untuk semua mempertaruhkan hidup kita hanya kepada Yesus. Jika pada saat ini ada belenggu dalam diri kita, dalam hidup kita, mari kita datang kepada Yesus dalam doa permohonan dan juga ungkapan syukur. Niscaya kasih dan kuasa-Nya dinyatakan di dalam hidup kita. Mungkin kita boleh berusia lanjut, kita terbatas dalam hal fisik dan banyak hal lainnya. Jangan biarkan usia renta dan keterbatasan kita membelenggu diri. Tetapi biarlah kita tetap bersukacita dan semangat untuk mempersaksikan kasih kuasa Yesus kepada anggota keluarga, anak-anak, dan juga cucu kita. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus punya kasih dan kuasa yang besar melebihi segala sesuatu. Bahkan di dalam kasih dan kuasa-Nya, Ia tidak sekedar berkata, tetapi juga bertindak. Patutlah kita memberi diri kita secara sungguh-sungguh kepada-Nya. Memberi diri untuk mendengar setiap perkataan-Nya yang menuntun kita untuk hidup berkenan kepada-Nya. Memberi diri selalu melakukan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan hidup yang saat ini kita miliki, mari terus rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Masuk kuping kiri, kemudian keluar kuping kanan. Namun hayatilah dalam hati kita sehingga kita mampu berlaku baik. Di usia senja semakin menua saat ini, biarlah kita terus mendengarkan firman Tuhan, menghayati dalam hati kita. Demikian firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.